welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku untuk support aku buat konten-konten lainnya. Nah, hari ini aku mau buat katsu, tapi bukan dari chicken, tapi dari tahu atau tofu. Jadi, pilihan yang lebih murah, tapi nggak kalah sehatnya loh, karena bahan dasarnya itu dari tahu. Dan ini bisa dimakan untuk seluruh keluarga. Nah, kita langsung ke bahan-bahannya aja ya. Jadi bahan-bahannya itu untuk, ini saus teriyaki, ada teriyaki sauce yang cair, terus ada bawang bombay, bawang putih, ada jahe, ada maizena, ada air putih 300 ml, ada bumbu dapur, garam, lada biasa, terus saus tiram. Dan nah, kalau ini untuk tahu katsunya, yang pasti tahu ya. Itu satu aja kok, aku pakainya satu yang besar. Terus ada tepung terigu, tepung sagu, tepung maizena, ada baking powder, ada telur. Kemudian pakai garlic powder juga, ada tepung panko, dan garam dan lada. Dan kalian bisa tambahkan juga dengan misalnya kaldu bubuk ayam atau kaldu bubuk sapi atau kaldu jamur supaya lebih gurih. Pertama-tama cuci tahu sampai bersih dan ditiriskan dengan pemberat, misalnya piring atau gelas yang berat di bagian atas tahu. Kemudian ditiriskan dengan saringan seperti ini. Kemudian campurkan semua bahan yang kering ya, jadi ada tepung terigu, terus ada tepung maizena, ada tepung sagu sedikit aja ya, fungsinya itu supaya tepung pankonya itu bisa menempel dengan baik. Nah, terus kita campurin juga nih bumbu-bumbunya. Kalau misalnya kamu mau pakai kaldu ayam atau kaldu sapi boleh juga. Kalau di sini aku nggak pakai apa-apa ya. Lalu aduk rata dengan whisk. Dan jangan lupa nih tambahin juga baking powder supaya lebih crispy. Lalu aduk rata dengan whisk. Masukkan telur, kemudian aduk dengan rata. Kamu pakai telurnya satu aja ya, satu aja udah cukup kok biar hemat. Potong tahunya sesuai selera kamu, cuman kalau lebih bagus sih lebih menyerupai chicken katsu tuh potongannya besar-besar. Tapi bisa juga nanti kalian tuh potong-potong gunting-gunting gitu supaya kelihatan seperti chicken katsu yang sudah dipotong. Kemudian tepung pankonya ini supaya lebih melekat, bentuk ukurannya tuh kita kecilin. Gimana caranya? Bisa pakai blender ataupun dengan kayak ini nih. Jadi ini aku masukin plastik, aku ikat karet ujungnya, kemudian ditumbuk-tumbuk halus aja pelan-pelan dengan ulekan gitu. Nah, ini kalau misalnya kamu mau ukuran pankonya itu nggak terlalu kecil, itu kamu tumbuk-tumbuk aja pakai ulekan. Lakukan terus, balut dengan tepung panko sampai seluruh tahu selesai kamu baurin dengan tepung panko itu. Nah, sekarang saatnya kita masukkan ke tepung, kemudian dibaurin deh tuh pankonya. Cuman ingat ya, harus pakai tangan yang berbeda, kalau enggak pankonya bakal menggumpal dan itu akan merepotkan banget. Ini aku ada satu contoh lagi kalau ini dengan di blender. Jadi tepung pankonya itu butirannya lebih halus ya. Kalau butirannya lebih kecil biasanya itu dia lebih mudah melekat. Nah, itu kalian boleh pertimbangin kalau nggak punya blender ya pakai tumbukan ulekan gitu. Kalau punya blender juga boleh biar lebih gampang menempel.
Jadi aku bikin 2 tipe. Nah, jadi bisa kalian lihat yang mana yang lebih melekat. Setelah selesai semuanya, kalian tutup dengan plastic wrap. Kemudian masukkan kulkas selama 1 jam minimal. Apa fungsinya? Supaya lebih melekat. Jadi pas digoreng tuh nggak auran kemana-mana tuh tepung panko. Sambil nunggu tahunya itu di freezer, kita buat deh saus teriyakinya. Nah, sekarang potong-potong bawang bombaynya. Kalau aku suka bentuknya seperti itu. Karena kenapa besar-besar? Karena pas dimasak nanti juga dia layu. Makanya aku nggak mau potong terlalu kecil kalau bawang bombay, jadi berasa pas dimakan. Nah, terus jahenya dikupas bersih. Ini juga bisa kamu pakai sendok ya. Cuman ini aku pakai yang ada aja, pakai pisau. Terus jahenya diiris-iris tipis supaya nggak terasa makan jahe, teman-teman. Putihnya juga dikupas. Diiris tipis juga supaya nggak berasa makan bawang putih. Tahu-tahu enak aja rasanya. Yang halus bawang putihnya. Nah, kemudian siapkan minyak sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita tumis bawang-bawangannya sampai harum, wangi. Nah, ini aku mulai dari jahe dulu. Habis jahenya udah wangi, kita masukin bawang-bawangannya. Nah, aduk terus. Kenapa diaduk? Supaya nggak gosong nempel ke kuali, karena aku bukan pakai yang teflon. Nah, setelah harum, tambahkan air 300 ml. Atau ya kalau misalnya kamu suka agak banyak, boleh tambahin lagi. Kalau aku kan buat siramannya doang, jadi ya nggak terlalu banyak ya, 300 ml. Udah aduk-aduk seperti ini. Kemudian masukin deh. Ini saus teriyakinya. Kalau aku masukin 5 sendok makan supaya berasa. Nah, diaduk-aduk sampai harum. Kemudian tambahin 1 sendok teh aja saus tiram, karena saus tiram itu udah cukup asin. Kalau misalnya kalian suka asin boleh tambahin lagi. Kemudian aduk rata, udah kecium harum banget. Kemudian masukin maizenanya. Dan itu kamu harus aduk cepet. Kalau kamu nggak biasa, kamu tambahin air dulu dikit di mangkok kecil, baru dimasukin ke dalam kuali tadi. Nah, aduk terus. Dan panaskan wajan yang sudah diisi minyak. Ingat ya, harus sampai panas minyaknya baru tahu katsunya boleh dimasukkan. Kenapa? Karena kita nggak mau tahu katsunya itu menyerap minyak banyak, ya kan? Setelah panas, masukkan perlahan-lahan tahu katsu yang udah di freezer tadi, minimal 1 jam ya. Nah, lihat, goreng cuman nggak usah dibalik-balik. Jadi kamu tunggu satu sisi 30 detik, kira-kira, kemudian satu sisi lagi 30 detik, angkat. Jadi jangan terlalu banyak dibalik-balik, karena dibalik-balik itu suka bikin menyerap minyak. Nah, goreng sampai golden brown kayak gini, cantik kan?
Dan jangan lupa ditirisin, karena kita nggak mau makan banyak-banyak minyak gitu. Nah, terus ditirisin juga pakai tisu penyerap minyak itu, tisu dapur yang agak keras. Nah, terus lakukan sampai seluruh tahu katsu sudah digoreng. Taruh deh ditirisin supaya minyaknya luruh ya atau turun. Udah deh jadi tahu katsu plus saus teriyaki. Kalau misalnya kalian nggak mau repot, kalian bisa beli yang udah jadi. Saus teriyakinya banyak banget pilihannya. Nah, gampang kan? Gampang, murah, enak, dan bisa untuk seluruh keluarga. Semoga bermanfaat yang aku udah share hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat konten baru lainnya untuk kalian. Thank you. Thanks for watching.